Dewan Juri yang terhormat, masih pada hari ini adalah Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif dan sendiri Dewan Juri yang terhormat. Dimana setap yang akan saya sampaikan adalah background. Apa yang terjadi saat ini Dewan Juri yang terhormat? Juri pahami bahwa pendidikan saat itu sedang mengalami masa-masa perpindahan antara sistem dan model pendidikan mana yang seharusnya diterapkan di Dewan Juri yang terhormat. Dimana ada dua model, yaitu satu klasik yang lebih mengedepankan penerangan langsung dipimpin oleh dipimpin oleh guru, di mana model itu mulai dirubah dengan pendidikan, yaitu pendidikan progresif, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator dan siswa yang harus memimpin dengan berbasis proyek Dewan Juri yang terhormat. Permasalahan itu apa? Permasalahannya itu permasalahan terjadi di mana siswa itu kesulitan untuk menyesuaikan perubahan antara pendidikan klasik ke pendidikan progresif, di mana siswa itu akan kesulitan memahami pembelajaran, dan karena sebelumnya itu mereka sudah diterangkan oleh guru itu secara langsung setiap materi, dan mereka itu diterangkannya dengan jelas, dan di buku-bukunya pun dipisah dengan jelas antara contohnya matematika, bahasa Inggris, dan yang lain-lain, di mana semua itu harus berdasarkan semua itu dirubah menjadi semua harus berdasarkan siswa, dan guru itu hanya sebagai fasilitator, di mana siswa itu akan dibebankan proyek-proyek tanpa mereka itu memiliki pengetahuan dan fondasi yang jelas di Dewan Juri yang terhormat. Untuk memperkuat debat pada sisi pemerintah lebih jelas, beberapa mekanisasi dari pemerintah, yaitu satu, kita akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk tidak merubah sepenuhnya model klasik, tapi kami itu tetap menyisipkan beberapa elemen model progresif seperti yang adalah berdiskusi dan yang lain-lain. Yang dua, yaitu akan ada transisi yang bertahap agar siswa itu terbiasa oleh perubahan ini. Maka dari itu kita bakal menjadi pemerintah. Masuk pada poin argumentasi, yaitu Dewan Juri. Argumen yang pertama yaitu A. Mengapa pendidikan model klasik itu cukup? Juri, mari kita lihat karakterisasi dari siswa itu sendiri. Siswa adalah anak yang masih membutuhkan tuntunan dan pembelajaran secara jelas karena mereka itu masih di usia yang labil. Contohnya apa? Siswa itu pembelajaran klasik itu mendapatkan penerangan yang jelas dari guru, dan mereka itu paham saat diberi tugas-tugas dari guru. Tapi apa? Di sistem progresif mereka tidak diberikan proyek, mereka itu tiba-tiba diberikan proyek tanpa ada pembekalan yang kuat, dan juga mereka itu akan kebingungan, bukan? Alasan menurut pendidikan klasik itu cukup Dewan Juri yang terhormat. Kami kira sistem model klasik itu bentuknya udah sempurna Dewan Juri, di mana guru itu menjadi tokoh utama di kelas dengan memberi pembelajaran yang jelas dan sistematis kepada siswa, dengan memberikan fondasi dan dasar-dasar pembelajaran sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya yang mungkin lebih bertahan dan lebih sulit lagi Dewan Juri, di mana siswa itu akan mencatat dan memperhatikan apa yang guru mereka itu terangkan dengan didasari oleh buku paket yang dipisah pembelajaran Dewan Juri. Kenapa ini itu penting? A. Urgensi dari emosi ini adalah, contoh, kita tuh sebagai guru, kamu itu cuma bisa ngasih materi yang terbatas, karena sisanya itu harus siswamu yang punya inisiatif untuk lakukan itu. Lalu, kamu itu harus ngasih tugas-tugas berbasis proyek, di mana belum tentu siswamu itu paham apa yang kamu sampaikan, belum paham apa yang kamu ajarin. Itu makanya pemerintah itu akan mengatakan, pembelajaran klasik itu lebih penting dan cukup. Karena apa? Karena ini caranya guru itu bisa ngasih fondasi yang kuat kepada siswanya dan pemahaman yang kuat. Dimana itu tuh baik. Dimana itu adalah permasalahan yang harus dijawab oleh tim pemerintah, yaitu di saat kamu tuh punya banyak siswa untuk diajarin, tapi sementara kami tuh gak bisa ngajarin mereka secara intensif. Gimana kamu bisa bikin muridmu paham sama apa materinya Dewan Juri yang terhormat? Mas, pada argumentasi yang selanjutnya adalah itu akan baik secara jangka panjang. Mengapa? Karena Dewan Juri model pembelajaran klasik akan lebih baik secara jangka panjang daripada pembelajaran progresif. Mengapa? Karena siswa itu akan dibekali ilmu-ilmu dan fondasi yang kuat oleh guru, di mana mereka itu akan memiliki pengetahuan yang runtut, dan mereka itu akan lebih siap untuk nantinya diberi tugas-tugas dan materi yang mungkin akan lebih sulit nanti ke depannya, karena mereka itu sudah memiliki fondasi yang kuat sebelumnya Dewan Juri. Pun kalau memang mereka itu lupa sama apa yang guru mereka itu ajarin, mereka itu lupa sama materi-materinya, mereka itu udah punya catatan, mereka itu udah punya apa yang guru mereka itu sampaikan, maka mereka tuh tinggal buka buku catatan itu dan tinggal mengulas lagi materi-materi tersebut. Di mana di tim oposisi mereka tuh gak punya fondasi yang jelas, dan tim pemerintah itu gak bisa masuk ke perdebatan ini dengan ngomong kalau anak-anak itu bakalan bisa untuk rasional dengan sendirinya dan mereka tuh akan mau belajar dengan sendirinya. Di mana
kami kira ini tuh nggak bakal dilanjutkan. Karena apa? Karena narasi mengatakan bahwa usia di MOSI ini adalah untuk usia 14 sampai 18 tahun, di mana kami kira usia ini itu adalah usia di mana siswa itu lebih cenderung untuk eksplor hal-hal yang mereka sukain, di mana tentunya nggak semua orang itu suka tentang pelajaran, di mana itu juga bakal permasalahan baru yang harus dijawab sama tim oposisi karena mereka tuh nggak selalu bisa untuk ngurusin semua siswanya, di mana kami bakal menjadi tim pemerintah.